Ya, buat teman-temanku semuanya, khususnya sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Yang mau kita bahas hari ini adalah ketidaksesuaian atau fakta yang terjadi di lapangan dengan aturan yang berlaku di OJK. Ini tidak sesuai sama sekali. Nah, kalau hal ini sudah tidak sesuai, ada beberapa hal yang harus teman-teman lakukan, terutama yang hari ini mengalami telat bayar, tidak mampu bayar, tidak sanggup bayar, di pindar-pindar resmi atau di pinjol-pinjol legal. Karena mengingat teman-teman, kalau ini tidak kita pahami, dan ini tidak teman-teman ketahui, Anda akan menjadi ATM berjalan selalu untuk para pinjol-pinjol ini. Anda akan dijadikan sapi perah teman-teman semuanya gitu loh. Anda akan dimanfaatkan. Ini hampir sama dengan Romusa di zaman penjajahan Jepang. Kalian masih ingat? Ya. Jadi Anda itu cuma diperas tenaganya. Pokoknya semua itu penghasilan Anda. Mereka yang kumpulkan. Apapun yang mereka dapatkan nanti itu ya untuk mereka gitu loh. Nggak ada hal-hal itu untuk diri Anda. Nah, sebelum saya lanjutkan untuk membahas itu buat teman-temanku semuanya, yang belum mensupport channel ini boleh disupport dulu, yang belum mendukung boleh didukung dulu, yang mau konsultasi langsung sama saya juga boleh. Di nomor yang sudah tertera di layar teman-teman semuanya, silahkan Anda yang mau konsultasi. Dan buat teman-teman semuanya jangan lupa untuk di-share sebanyak-banyaknya video ini. Oke, kita kembali kepada data dan realitanya. Oke. Secara data, regulasi yang dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan ini sudah baik, teman-teman. COJK, POJK, dan lain sebagainya itu sudah lengkap. Bahkan saking lengkapnya saya selalu sampaikan. Ibaratkan satu manusia dari ujung kaki sampai ujung rambut semuanya ada aturan. Oke. Kalau seandainya ya data yang dikeluarkan OJK tadi, ya, aturan yang dibentuk OJK tadi sesuai dengan realita yang ada di lapangan, sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Saya rasa teman-teman, ya, tidak ada orang yang kontra terhadap pinjaman online. Tidak ada orang yang mengeluh dengan kehadiran pinjaman online. Tidak ada orang yang keberatan dengan bunga pinjaman online. Hanya saja datanya tidak sesuai dengan faktanya. Di dalam data, OJK selalu melihat bahwasannya pindar-pindar resmi ini selalu patuh, selalu tunduk terhadap aturan-aturan yang telah mereka bentuk. Penerapan bunga, ya, 0,1 sampai 0,3. Tapi OJK tidak pernah meninjau langsung ke lapangan. Ya, OJK tidak pernah meninjau langsung ke lapangan. OJK hanya melihat secara datanya aja. Kalau datanya sudah bagus, ya oke, berarti itu sudah bagus. Padahal faktanya, semua rakyat, semua orang yang meminjam di pinjol, menangis untuk keluarnya gitu. Besarnya bunga yang mereka terapkan. Pinjaman 2 juta itu bisa dibalikan 3.187.000. Ya, hitung persenannya teman-teman. 1.187.000 itu melebihi dari 50% total hutang. Ya, tenornya memang mereka letakkan, oke, memang mereka letakkan dia bikin 3 kali pembayaran. Tapi pembayarannya jangka pendek 16 hari. Ini lebih gila lagi teman-teman semuanya. Ya, mereka terang-terangan loh, di dalam sistem mereka itu, ya, bisa dibayar sampai 100 hari. Begitu Anda sudah meminjam, kenyataannya yang 100 hari sudah hilang. Anda meminjam tanggal 1, tanggal 16 Anda harus bayar. Ya, tapi yang lebih parahnya, tanggal 13 mereka sudah melakukan penagihan. Dengan dalih mengingatkan tagihan, tapi mengacaukan pemikiran. Ya, ini baru soal tahap awal. Oke, belum lagi penerapan bunga. Makanya dibilangin, kalau secara aturan OJK menyampaikan 0,1% atau 0,3% maksimal, fakta di lapangan nggak ada. Suka-suka hati mereka aja. Betul atau tidak teman-teman semuanya, isi di dalam kolom komentar. Anda yang mendapatkan pinjaman, pinjam 2 juta dibalikin 3 juta lebih, siapa di sini dan aplikasinya apa, isi di dalam kolom komentar. Oke, nanti saya ajarkan teman-teman semuanya apa yang harus dilakukan. Habis itu lagi, soal ketidaktransparan. Mereka ini tidak transparan sejak awal. Jadi nyaris, sistem yang dibentuk oleh pinjol itu adalah sistem jebakan. Ketika kita membaca hal-hal itu manis, tapi begitu kita meminjam dana cair, kita terkejut. Ternyata kok seperti ini tenornya. Tadi beberapa detik yang lalu sebelum saya mengajukan pinjaman dana, itu bagus banget. Ya,
Kita bisa melakukan pecicilan 3 kali, sampai di bulan ini, tapi kenyataannya skema kecebong tatpole sampai sekarang masih dijalani. OJK tidak ngecek. Ya, OJK berusaha untuk diam 1000 bahasa. OJK berusaha untuk tidak terjadi apa-apa. Ya, Anda benar-benar ditumbalkan dalam hal ini, teman-teman semuanya. Oke, kalau kita membaca soal aturan. Aturan itu bagus, tapi prakteknya tidak ada yang mengawasi. Sehingga pinjol bebas melakukan apapun yang mereka mau. Tanpa mereka peduli mau ada OJK mau tidak. Mereka beranggapan ya regulasi yang dibentuk OJK itu hanyalah bagian formalitas yang tidak perlu untuk kita ikuti. Bagian formalitas saja, karena mereka tahu ketika pelanggaran itu terjadi, OJK tidak bisa berbuat banyak. Contoh, kasus Indosat kemarin, apa yang dilakukan OJK? Yang dilakukan OJK hanyalah melakukan denda 800 sekian juta. Oke, denda tadi mereka ambil dari mana lagi? Besaran bunga yang diterapkan itu urusan kecil kalau hanya masalah denda. Oh, mereka tidak bisa lagi bekerja sama dengan tim penagihan. Itu masalah kecil, masalah yang tidak terlalu ribet juga. Ya kan? Jadi saya rasa hal-hal inilah yang menyebabkan kenapa pinjol itu selalu berulang kali melakukan pelanggaran tanpa mereka pedulikan adanya OJK. Karena dia tahu sanksi yang dijatuhkan OJK ringan. Ya. Sanksinya ringan. Kasus Indosat kita tengok. Kan sangat ringan sanksinya kalau hanya didenda uang. Ya kan? Tapi apakah denda uang ini akan menimbulkan efek jera untuk ada jaminan mereka tidak melakukan tindakan itu lagi? Tidak ada. Ya. Nggak ada jaminan mereka tidak melakukan hal itu. Justru makin parah yang ada. Pinjol-pinjol lain akan mencontoh kepada kasus yang baru ini. Oh, ternyata cuman segitu, ya sudah kalian lanjutkan deh. Yang penting perusahaan kita jangan sampai rugi. Ambil untung sebesar-besarnya. Kalau 800 juta mah kecil, kita bayar. Akhirnya seperti itu. OJK tidak memikirkan hal ini. Yang kita harapkan kemarin adalah OJK menjatuhkan sanksi besar sehingga menimbulkan efek jera, mampu untuk mencegah tindakan serupa untuk kedepannya. Tapi kalau sanksinya cuma seperti itu, tidak akan mampu mencegah tindakan serupa buat kedepannya. Ya, itu yang terjadi. Nah, sekarang kalau konsepnya sudah seperti ini, Bang, apa yang harus dilakukan? Pertama, teman-teman, kita tidak peduli mau pinjol itu mematuhi aturan OJK atau tidak, tapi Andalah yang mematuhi. Anda yang taat terhadap hal itu. Meskipun pinjol tidak mau tahu dengan aturan tersebut, Anda baca dan Anda pahami. Kalau Anda menemukan pinjaman tidak sesuai lagi dengan bunga yang diterapkan, hentikan pembayaran, fokus kepada pokok yang Anda terima. Berapa pokoknya? Pengajuannya 1.800.000, fokus ke 1.800.000, bukan fokus ke 2.400.000. Oke, dia pasti akan menerapkan 2.400.000, dikembalikan dalam waktu 2 minggu. Oke, fokusnya ke 1.800.000. Atau misalnya Anda pinjam 2 juta, balikinnya berapa nih? Balikinnya 3.100.000 sekian. Oke, fokus ke 2 jutanya. Udah, habis itu Anda menemukan skema tatpole. Yang mana skema itu adalah ansuran pertama sudah lengkap pokok tambah sedikit keuntungan. Ya, ansuran kedua dan ketiga ini cuman keuntungan total. Anda fokus di ansuran pertama, negosiasikan dengan catatan ini selesai. Meskipun Anda dikatakan ingkar janji, nggak ada masalah. Daripada Anda hanya dijadikan mesin untuk uang bagi si pinjol ini. Oke, buat teman-teman semuanya, Anda sudah saatnya membaca, memahami aturan OJK. Pinjol tidak mengikuti, Anda yang patuh terhadap aturan itu. Ya, skema-skema yang merugikan kita jangan ikuti lagi. Kita tinggalkan. Kalau mereka mau, kita selesaikan. Kalau mereka tidak mau, kita tampung resiko yang ada. Apa? BI checking. Kita hadapi BI checking. Ya kan? Daripada Anda seperti ini, Anda bayar, memaksakan dengan bunga tinggi, dengan denda yang tinggi. Terkadang tidak masuk akal. Ya. Dengan cara apa kita melawan? Dengan cara kita memahami aturan dan regulasi yang berlaku. Begitu kita menemukan ada pinjol tidak sesuai dengan aturan, berhenti membayar. Kalau masih mereka menagih kita, tawarkan saya cuma sanggup membalikan pokok yang ada. Kalau kalian mau saya bayarkan, kalau tidak, persetan. Paham teman-teman semuanya?
Terima kasih banyak. Ini buat semua teman-temanku ya, khususnya mungkin yang cari-cari soal TikTok Medi Brownie 1 sampai detik ini itu belum dipulihkan juga oleh pihak TikTok. Saya nggak tahu ya salahnya itu ada di mana gitu loh. Dan saya juga, kalau rasa saya pribadi, saya tidak melakukan pelanggaran berat, tapi itu saya nggak tahu nih pedoman dari TikTok itu seperti apa. Jadi untuk sementara itu saya ada di Medi Brownie 2 ya teman-teman semuanya. Dan habis itu juga buat teman-temanku, mungkin itu dari Instagram pun saya juga nggak bisa ya untuk menjawab DM itu satu persatu teman-teman, karena memang itu banyak banget, rame banget gitu loh. Jadi memang nggak sanggup juga gitu, apalagi pertanyaannya ya konsepnya itu aja. Jadi saya sarankan buat teman-teman semuanya, alangkah baiknya Anda menonton YouTube Solusi Hutang MB atau video-video singkat yang saya sajikan melalui TikTok atau melalui Instagram ini gitu loh, biar teman-teman dapat pemahamannya. Atau teman-teman bisa cari juga nomor admin saya, itu sudah tersedia juga di YouTube, atau nanti saya coba sematkan di layar ini, teman-teman bisa hubungi juga ya, karena memang nggak tercover teman-teman semuanya gitu loh. Itu banyak yang bertanya gitu ya kan, dan teman-teman semuanya pasti dong membutuhkan jawaban yang pasti ya, membutuhkan jawaban yang tepat. Nggak mungkin saya asal jawab gitu loh, karena ini menyangkut perkara untuk yang Anda lakukan di depan. Jadi saya sarankan buat teman-teman semuanya, kalau misalnya DM Anda tidak terjawab, mungkin bisa hubungi nomor admin. Dan kalau Anda mencari akun TikTok saya untuk sementara waktu di Medi Brownie 2. Oke teman-teman semuanya.